Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Royani, kelas non-reguler NPM 7420120179, semester 2, mata kuliah Hukum Pidana. Dosen Profesor Dr. Hajah Hendi Nuraini SHMH, asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Tugas review pertemuan ke-6 pidana, hukum pidana. Bab 4 tentang hubungan sebab akibat, kausalitas atau causalitate. 1. Tujuan dari ajaran sebab akibat adalah A. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. B. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. 2. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. A. Teori conditio sine qua non, teori evikalensi, teori syarat mutlak. B. Dingung, teori yang berisi sebagai berikut. Teori ini dalam hukum pidana berasal dari von Buruh yang berasal dari Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai yang sama, karena apabila suatu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya akan lain pula. Kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Contoh kasus, sebut saja kasus si Buyung. Si Ronald disuruh memfotokopi oleh gurunya, terus si Ronald memfotokopi di tempat si Abang fotokopi. Pas saat membayar, si Abang tidak ada kembalian, lalu menyuruhlah si Abang kepada pegawainya, yaitu si Buyung. Si Buyung menyeberang jalan untuk menukarkan uang ke bank BNI. Di sana, di bank tersebut, si Buyung lama mengantri, sedangkan si Ronald ditelepon gurunya untuk segera kembali ke sekolah karena fotokopian lembar soalnya mau dipakai. Untuk itu, si Ronald komplain ke si Abang supaya buru-buru untuk uang kembaliannya. Lalu si Abang menelpon si Buyung untuk cepat-cepat kembali ke tempat fotokopian karena untuk mengembalikan uang kembalian ke si Ronald. Terus si Buyung bergegaslah menyeberang jalan. Pas menyeberang jalan, tiba-tiba dari arah lain melaju kencang motor yang dikendarai si Andi dan menyenggol tubuh si Buyung. Terkaparlah si Buyung di tengah jalan di depan fotokopian. Lalu ramai-ramailah si Abang, si Ronald, si Andi dan orang sekitar membawa si Buyung ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, si Abang, si Ronald dan yang lainnya yang menolong si Buyung meminta kepada perawat supaya cepat ditangani. Si perawat gugup, malah salah memberikan suntikan, bukannya infusan tapi cairan kimia yang menyebabkan si Buyung meninggal dunia. Di contoh kasus teori conditio sine qua non atau teori Budingung, yang dituntut pertanggungjawaban pidana adalah seluruh pihak yang dimulai dari pihak sekolah, yaitu kepala sekolah, guru yang menyuruh memfotokopi, si Ronald, si Abang, si Andi, pihak direktur bank, perawat rumah sakit, dan yang lainnya yang diduga terlibat dalam insiden kematian si Buyung tersebut. B. Teori individualisasi. Dalam teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau post factum incorrecto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu, dilihat sendiri-sendiri. Tokoh penganut teori individualisasi adalah 1. Birkmayer. Menurut beliau, sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. 2. Binding. Menurut beliau, sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan atau negatif dari serangkaian faktor yang unggul atau positif. Contoh kasus pembantu dan majikan. Suatu ketika di waktu malam, Ibu Marni majikan menyuruh si Bibi pembantu untuk membuat teh manis karena pulang kehujanan. Pas si Bibi mau bikin, ternyata gulanya habis. Maka si Bu Marni menyuruh si Mbak untuk membeli gula ke warung walaupun keadaan di luar sedang hujan disertai petir. Berangkatlah si Bibi ke warung. Pas perjalanan pulang dari warung, si Bibi tersambar petir gosong sampai meninggal dunia. Dan tak lama kemudian warga sekitar menemukan si Bibi sudah dalam keadaan meninggal dunia. Di contoh kasus teori ini tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena yang menyebabkan si Bibi meninggal dunia adalah sambaran petir.
C. Teori generalisasi. Dalam teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, ante factum atau om abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari keadaan yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok menimbulkan akibat. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada A. Penentuan subjektif. Yang dianggap sebab adalah apa yang dilakukan oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi, pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Tokoh pandangan ini adalah von Kris. B. Penentuan objektif. Yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu kejadian yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Kris, teori adekuat atau kasualitas adalah bukan kualitas murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Contoh kasus pencuri dan Pak Haji. Pada sebuah kejadian ada si pencuri yang dikejar-kejar oleh warga karena hendak membobol rumah. Lalu si pencuri sekuat tenaga lari mencari tempat sembunyi dan akhirnya si pencuri lari ke sebuah pabrik penggilingan padi atau beras. Di sana si pencuri bersembunyi di tumpukan jerami bekas gabah padi, sehingga menurut hati si pencuri dia di posisi aman, tidak ada yang tahu. Hingga waktu subuh pun tiba dan sudah kebiasaan si Pak Haji yang mempunyai pabrik penggilingan padi, sesudah sholat subuh berjamaah di masjid, dia bergegas ke pabrik untuk membakar jerami yang bertumpuk sisa gabah padi. Lalu si Pak Haji menyalakan korek dan membakar jerami hingga habis. Alangkah terkejutnya si Pak Haji, di dalam tumpukan jerami itu ada seseorang yang terbakar hangus hingga gosong dan meninggal dunia. Di contoh kasus teori ini, Pak Haji tidak dapat dijerat dengan pertanggungjawaban pidana karena Pak Haji tidak tahu ada seseorang yang sedang bersembunyi di dalam tumpukan jerami dan di sana tidak ada kebiasaan orang tidur dalam jerami. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati atau kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari von Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan umum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas, seperti kata-kata kedar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi dan delik commissionis per omissionem. Komisa yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Pendapat IPA. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab akibat adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Sekian review pertemuan ke-6 hukum pidana. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.